Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 Pendidikan IPA B 2021 dengan mata kuliah Gelombang dan Optik. Di sini kami akan menjelaskan tentang bunyi. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Jadi, bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Berbicara tentang bunyi, maka tidak akan lepas dari beberapa istilah yang meliputinya sebagai berikut ini. Yang pertama ada nada. Nada adalah bentuk bunyi dengan frekuensi yang teratur. Yang kedua ada timbre atau warna bunyi adalah bentuk bunyi yang memiliki frekuensi yang sama namun terdengar berbeda. Dan ada dentum. Dentum adalah bunyi yang memiliki amplitudo sangat besar dan biasanya terdengar secara mendadak. Baik, selanjutnya ada faktor dan rumus bunyi. Suatu bunyi memerlukan waktu untuk merambat. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada suhu medium. Umumnya, semakin tinggi suhu medium, semakin besar cepat rambat bunyi dalam medium tersebut. Yang kedua, ada tingkat kekerasan medium. Semakin keras suatu medium, semakin besar cepat rambat bunyi dalam medium tersebut. Selanjutnya, ada rumus. Cepat rambat bunyi dapat matematis dapat dituliskan sebagai V sama dengan S per T. Penjelasannya, V yaitu cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, dan S jarak yang ditempuh dengan batuan M, dan T waktu tempuh dengan satuan sekon. Selanjutnya ada pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dapat terjadi jika bunyi yang sedang merambat menemui penghalang atau mengenai permukaan yang keras. Bunyi pantul yang terjadi dapat berupa yang pertama, ada gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang kedua, ada gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Berbeda dengan gaung, gema tidak mengganggu bunyi asli. Yang ketiga, ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Hal ini dapat terjadi jika jarak di dinding pemantul dekat sekali dengan sumber bunyi. Bunyi pantul dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti mengukur cepat rambat bunyi, mengukur kedalaman atau panjang suatu tempat, menyelidiki lapisan bunyi, serta menyelidiki kerusakan logam. Selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Bunyi-bunyi yang biasa kita dengar sebenarnya memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu hingga bisa berpindah dan merambat ke media tertentu. Bunyi memiliki beberapa sifat-sifat yaitu yang pertama, dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Dan yang keempat, dapat mengalami pelenturan. Dan yang kelima, bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi. Selain memiliki sifat-sifat, bunyi juga memiliki beberapa jenis bunyi sebagai berikut. Yang pertama ada infrasonik, yang kedua ada audiosonik, yang ketiga ada ultrasonik. Selanjutnya ada manfaat bunyi. Kemunculan energi atau gelombang bunyi ternyata bisa bermanfaat, tidak hanya bisa didengar saja. Berikut ini manfaat bunyi yang perlu diketahui sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi atau USG. Yang kedua, pengujian ultrasonik. Yang ketiga, terapi ultrasonik. Yang keempat, pembersih ultrasonik. Dan yang kelima, sonar. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal sehingga mempunyai sifat-sifat dapat dipantulkan atau reflection, dapat dibiaskan refraction, dapat dilenturkan diffraction, dan dapat dibiaskan interference.
Bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya antara lain dengan pemanfaatan ultrasonik dalam dunia kesehatan. Bunyi dapat dimanfaatkan dengan adanya cepat lambat bunyi, pemantulan bunyi, dan resonansi. Pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya untuk menghitung kedalaman laut, melakukan survei geofisika, dan mendeteksi retak-retak pada struktur logam. Sekian dapat yang kami sampaikan dari materi bunyi. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.